saya marah banget itu. Pokoknya ini dipersembahkan oleh Ampun deh. sebagai bukti dipersembahkan untuk netizen yang punya anggapan, punya dugaan yang bukan-bukan. Silahkan datang ke Jukut Goreng Samali untuk menikmati perjuangan dari penemuan karyawan-karyawan, gimana silahkan didatangin. Iya, kita membuka lowongan kerja itu lewat sosial media. Mereka benar-benar tulus mengirimkan CV, kita melihat pengalaman mereka gitu. Itu benar-benar anak-anak soleh semua, alhamdulillah, yang pengen kerja, pengen ngeberangkatin umroh ibunya, pengen ngasih hadiah buat ibunya. Mereka benar-benar udah seneng gitu sama kita juga seneng sama mereka. Tiba-tiba jedar ada komenan yang seperti itu. Ya saya marah. Kita capek mas, sebulan persiapan kita untuk menseleksi mereka dari hati ke hati gitu. Tiba-tiba ada orang dengan begitunya. Karena itu akan menggiring opini mas. Menggiring opini dampaknya untuk ini juga. Terus untuk orang tuanya yang di kampung, yang mereka tidak tahu apa-apa, melihat berita, oh anaknya begini nih, itu yang kita khawatirkan. Makanya saya tuh marah, saya marah banget itu. Iya, saya masih nyari orangnya, saya cari orangnya. Nanti kalau udah ada yang nemuin, kasih tahu saya, biar dia ini kapok, jerak, supaya lebih berhati-hati lagi, berjak lagi di sosial media gitu. Karena zaman sekarang ya nggak bisa sembarangan gitu mas, gitu. Siapapun itu. Ada dia ngechat saya, dia nangis-nangis minta maaf, ampun ini, saya bilang mongol kamu datang ke tempat ketemu saya, cuman diblok lagi sama dia, hilang akunnya. Ada udah saya screenshot, dia hampura akang, ampun, ada dia, saya hilap, saya ini, dia ngomong kayak gitu. Ya sekitaran sana, Jawa Barat ya? Iya. Kilau. Nggak tahu lah daerah mana itu, saya nggak ngerti. Sudah cukup sama Bunda lah diresponnya ya. Saya mah udah tidak mengomentari lagi hal itu, tidak merespon lagi. Itu selalu salah di mata netizen. Kita kerja keras, berjuang, rame, ntar ada tetangga bilang kita rame pakai dukun. Terus kita berjuang lagi dan nyari orang yang benar, salah lagi, serba salah lah pokoknya, udahlah. Gitu diterima aja. Banyak sih sebenarnya, cuman kalau yang kayak kemarin tuh saya nggak terima aja mereka. Fatal itu, fatal, iya. Ada nggak rasa kita nyangka? Iya. Enggak, sedih aja kita masang foto ini gitu. Oh iya. Iya. Hikmah itu waktu nempel gambar di sini, sepi, nggak ada orang, malam-malam mau pergi, nggak tega, ada gambar, nggak tega. Iya, jalan dari luar gitu ngelihat ini, kamu ngapain hujan, masuk ke dalam, serasa orang itu ada di sini gitu, serasa dia ada di sini gitu, di dalam sana seperti hidup gitu. Ya mudah-mudahan nanti ini melambangkan seperti ini akan hidup terus gitu mas. Ya sedih aja. Iya. Mudah-mudahan saya sehat. Amin. Mudah-mudahan. Sehat, umur panjang. Teringat apa teh? Saya juga jadi meneteskan air mata nih. Nggak tahu. Nggak bisa ngomong. Iya. Saya sebenarnya keleyengan tapi nggak dirasa, nggak. Cuma saya tulis aja, dan tulisan itu merupakan takut dibaca sekarang. Nanti aja kalau saya udah pergi baru baca. Saya tuh kayak apa ya, maksudnya dia tuh suka ngomong tuh suka aneh-aneh mas, suka kayak nitip pesan kayak ya gitulah, suka membicarakan tentang kematian, suka membicarakan apa gitu. Saya kan orangnya sensitif ya, suka pikirin itu kemana-mana.
punya kayak kecemasan gitu, kecemasan, suka mikir sendiri ngelihat kok ini harus dipajang di sini sih, fotonya gede banget, harus dipajang di sana gitu. Pikirannya tuh udah jauh gitu, udah jauh. Cuman ngucap lagi istighfar gitu. Mudah-mudahan kita dikasih sehat terus, dikasih umur panjang gitu. Menyiapkan sesuatu. Ya, segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Kesadaran bahwa hidup ini hanya sebentar. Ayo persiapkan, ayo berkemas gitu segera. Sebelum jangan lalai. Kita berpacu dengan waktu gitu. Kamu itu udah 61 tahun, 4 bulan sekarang ini. Umur Nabi 63 tahun. Wah, kalau dikaitkan ke sana, kesempatan hidup saya mungkin 3 tahun lagi. Tapi saya mohon tambah deh 5 tahun aja lagi. Saya masih persiapan. Anak saya masih kecil untuk meneruskan. Nggak ada warisan yang saya nggak ada yang bisa diwariskan gitu. Kecuali ya skill saya yang nggak begitu. Yang penting mah bermanfaat, semangat hidup saya semoga bisa ditinggalkan, bisa diwariskan. Itu saja. Ya mungkin dengan sejumput jukut ini bisa menjadi titik awal memulai hidup lagi setelah pensiun. Menuju pensiun yang sebenarnya. Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan saya Epi Kusnandar. Kebetulan hari ini lagi ada grand opening. Grand opening. Warung kecil-kecilan tapi grandnya opening. Namanya Jukut Goreng Samali yang ada di Jalan Samali, ya di Jaksel. Itu istri saya lagi sibuk. Ya, kita lihat gimana keseruannya, kita masuki lebih dalam lagi yuk. Menu-menunya ada ayam penyet cabai hijau, lele penyet cabai hijau. Oh ini dia ya, nila ini ati ampla, ini lele nanti digoreng semua. Ini ikan asin peda, ayam, tahu, tempe, ini ada terong, timun dan putih. Ya, ini kesibukan yang tidak mau diganggu kayaknya, biarin aja. Wah, kesibukan. Waduh, gimana nih? Saya panik. Ada tamu dari Garut. Kang Kuswandi. Dari apa ya, konten kreator. Dari konten kreator Garut Cikajang. Saung Kapinis ya. Kenapa tiba-tiba bisa kesini itu gara-gara apa? Ngeburu apa? Gara-gara jukut goreng, Kang. Gara-gara jukut goreng. Ya, sebagai primadona, sebagai guest star, sebagai bintang utama ya. Oke, siap. Lagi menunggu cabai hijau. Sat. Oke, Sat. Bahannya ini cabai hijau sama bawang. Susah ya nyari duit. Aduh. Nyari duit halal teh susah. Semangat kita ya. Oh, semangat. Sebenarnya ide awalnya itu udah lama. Zaman-zaman dulu waktu dia syuting di Bandung, kan setiap hari sukanya makan masakan Sunda. Udah makan di sini, muter semua makanan Sunda tuh dimakan. Terus nyobain lah ketemu si jukut goreng itu. Tapi itu terwujudnya udah lama sih, setelah ya 5 tahun yang lalu gitu. Nah kemarin tuh mikir, udah nggak ada kerjaan lagi nih, mau ngapain lagi gitu. Coba bikin inovasi yang baru gitu. Kita udah punya memang warung yang di Kalibata. Nyobain yuk, beraniin diri lah gitu.
dapat rezeki sedikit nih, dia dapat rezeki pas lagi ada kerjaan gitu, udahlah saya kumpulin. Pengen kayak gitu nyobain orang-orang Jakarta tuh kira-kira suka nggak ya gitu sama jukut goreng. Makanya akhirnya ya udah nekat aja. Pinjam duit, kamu gadein apa buat modal ini? Kan kurang kemarin kita modalnya. Gadein diri. Gadein diri sama gadein Nah, apa? jual nama. Gadein. Iya. Gadein surat menyurat. Iya. Nama saya pernah besar. Iya. Nama saya pernah besar. Alangkah baiknya sebelum bintang ini tidak bersinar lagi. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Oke. Boleh aja. Ya daripada mengeluh gitu, mendingan mengolah ya. Mendingan mengolah. Jangan mengeluh tapi mengolah. Alhamdulillah, jadi Iya. Tuhan menunjukkan kamu harus bekerja, tidak boleh menganggur. Akhirnya ya dikasih pekerjaan, ternyata bikin panik juga. Jadi harus bisa membagi-baginya. Ini saya masih kelayangan nih, masih kelayangan. Sama, saya juga. Masih kelayangan. Masih Iya, jet lag, jet lag, masih iya. jet lag ya. Ya, tapi alhamdulillah ini menjadi berkah buat semuanya. Alhamdulillah, khususnya buat kita yang lagi ngumpulin, mudah-mudahan ya bisa seterusnya bisa sehat.